Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahriar Sidik dari kelas 7D. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai ragam aktivitas kegiatan ekonomi. Berikut ini penjelasannya. Aktivitas manusia masa kerajaan Hindu-Buddha. Hubungan dagang antara India dan Tiongkok semula dilakukan melalui jalur darat atau jalur sutra. Akan tetapi sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman, yaitu melalui Selat Malaka. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit bagi para pedagang Tiongkok dan India. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Ada 4 teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori kesatria, Sesebur, menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para kesatria dan para bangsawan. Yang kedua, teori Brahmana, C.C. Vander, menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para kaum pendeta dan golongan Brahmana yang memiliki pendidikan yang tinggi dan menguasai ilmu-ilmu keagamaan. Yang ketiga, teori Waisa N.J. Krom, menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Dan yang keempat, teori arus balik, F.D.K. Bos, menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India, kemudian kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai Martadipura atau Martapura, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Medang, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, Kerajaan Sriwijaya, dan yang terakhir Kerajaan Majapahit. Beberapa hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli, yaitu seni bangunan seperti stupa, gapura, petirtaan, dan candi. Seni rupa dan seni ukir seperti relief dan arca. Seni pertunjukan melalui berbagai tulisan yang ada pada prasasti-prasasti, kitab-kitab sastra yang ada serta relief-relief candi. Seni sastra dan aksara seperti bahasa pendidikan Sanskerta. Sistem kepercayaan dari yang sebelumnya menyembah roh nenek moyang atau animisme kemudian mengenal ajaran Hindu-Buddha. Arsitektur bentuk dasar bangunan candi di Indonesia adalah punden berundak-undak. Sistem pemerintahan dari yang sebelumnya suku-suku menjadi kerajaan. Aktivitas manusia masa kerajaan Islam. Para pedagang muslim dalam menyiarkan agama Islam dengan cara bijaksana dan tanpa paksaan atau kekerasan, sehingga banyak pedagang maupun penduduk Indonesia pada masa lampau yang tertarik kepada Islam. Selain itu, ajaran Islam tidak mengenal kasta. Kerajaan-kerajaan Islam dikenal dengan sebutan kesultanan dan rajanya disebut sultan. Kesultanan Islam di Indonesia diperkirakan mulai lahir sejak abad ke-13 Masehi. Ada 3 teori masuknya ajaran Islam ke Indonesia. 1. Teori Persia. Menurut teori ini, pedagang-pedagang dari Persia yang berlayar ke Nusantara tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga memperkenalkan agama Islam serta budaya dan tradisi Persia. Yang kedua, teori Makkah. Menurut teori ini, kehadiran Islam di Nusantara dimulai sejak abad ke-7 Masehi, yang diperkenalkan oleh pedagang-pedagang Arab saat melakukan perjalanan dagang ke kawasan ini. Dan yang ketiga, teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke kepulauan Indonesia berasal dari para pedagang Gujarat di sekitar abad ke-13.
Beberapa cara yang dilakukan untuk menyebarkan Islam di Nusantara pada awal kedatangannya. 1. Politik. Para pedagang muslim yang datang di Indonesia mulai memanfaatkan raja-rajanya yang notaben masih beragama Hindu-Buddha. 2. Pendidikan. Para pedagang muslim yang menetap di wilayah Pekojan berusaha mendirikan pesantren. 3. Kesenian. Para pedagang muslim yang menetap di Indonesia memanfaatkan kesenian sebagai sarana dakwah untuk menyebarkan agama Islam melalui seni pertunjukan wayang. 4. Perdagangan. Ketika transaksi perdagangan saudagar dari Gujarat, Persia, dan Arab membaur dengan penduduk setempat di Indonesia. 5. Pernikahan. Para pedagang Gujarat menikah dengan wanita pribumi yang sebelumnya bukan pemeluk Islam kemudian menjadi muslim. 6. Dakwah. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Sanga atau Wali Songo atau Wali Sembilan. Faktor yang menyebabkan Islam cepat menyebar di Nusantara yaitu pelaksanaan ibadahnya sederhana dan biayanya murah. Aturan-aturan dalam Islam itu fleksibel dan tidak memaksa. Syarat masuk agama Islam cukup mudah, hanya dengan mampu mengucapkan kalimat syahadat. Agama Islam tidak mengenal kasta, semua orang derajatnya sama. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Nusantara: Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Mataram Islam, Kesultanan Ternate dan Tidore, Kesultanan Banjar, Kesultanan Makassar atau Gorontalo. Beberapa hasil akulturasi dan perkembangan budaya Islam yaitu aksara dan seni aksara. Kesusastraan Islam Nusantara terpengaruh budaya Persia dan India. Kesenian, contohnya sekaten dan sedati. Seni bangunan, akulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan Indonesia tampak pada seni bangunan, khususnya bangunan masjid dan makam. Makam. Bangunan makam pada orang yang meninggal terbuat dari bata yang disebut jirat atau kijing. Kalender. Kalenderisasi Islam dimulai saat Khalifah Umar bin Khattab memerintah. Perhitungan tahun tidak didasarkan pada peredaran matahari melainkan atas dasar peredaran bulan atau qamariyah. Kegiatan ekonomi. 1. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Produksi juga diartikan sebagai kegiatan manusia yang menghasilkan atau menambah kegunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal yang perlu diperhatikan oleh produsen yaitu faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang harus dipikirkan masak-masak. Seorang pengusaha perlu mengadakan promosi agar barang hasil produksi dikenal dan disukai oleh masyarakat. Tujuan produksi untuk menghasilkan barang produksi atau barang konsumsi. Faktor-faktor produksi yaitu faktor produksi tenaga kerja meliputi tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, terlatih dan terdidik. Faktor produksi modal, faktor kewirausahaan, dan faktor produksi alam. Jenis-jenis kegiatan produksi yaitu berdasarkan tahap produksi, yaitu produksi primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan skala produksi, yaitu produksi skala kecil, menengah, dan besar. Berdasarkan objek produksi, yaitu produksi barang dan jasa. Berdasarkan waktu produksi, yaitu produksi satu kali, massal, dan berkesinambungan. Berdasarkan sifat barang, yaitu produksi tetap dan tidak tetap. Berdasarkan teknologi yang digunakan, yaitu produksi manual, mekanis, dan otomatis.
Kegiatan ekonomi. 2. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang. Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup aktivitas distribusi meliputi keseluruhan penanganan barang mulai dari produsen hingga sampai kepada konsumen. Fungsi distribusi yaitu fungsi pokok meliputi penyimpanan, pengangkutan, pembelian, penanggungan risiko, dan penjualan. Fungsi tambahan meliputi pengemasan, pengelompokan, dan penyelesaian, dan penginformasian. Faktor yang memengaruhi kegiatan distribusi yaitu faktor pasar, faktor barang, faktor perusahaan, dan faktor kebiasaan dalam pembelian. Saluran distribusi yaitu pedagang dan perantara khusus meliputi makelar, agen, eksportir, importir, dan komisioner. Kegiatan ekonomi. 3. Kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Konsumsi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang guna memenuhi dan melengkapi kebutuhan baik yang berupa barang maupun bentuk jasa. Terdapat 4 tujuan kegiatan konsumsi, yaitu sebagai berikut: menghabiskan nilai guna barang sekaligus, memuaskan kebutuhan secara fisik, memuaskan kebutuhan rohani, dan mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Pelaku ekonomi. A. Pelaku ekonomi perusahaan UMKM. Pelaku ekonomi perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi berupa suatu usaha baik itu milik negara maupun swasta. Pelaku ekonomi perusahaan di Indonesia yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi. Peran penting sebagai berikut: perusahaan sebagai produsen, konsumen, distributor. Pelaku ekonomi. B. Pelaku ekonomi rumah tangga. Pelaku ekonomi rumah tangga diartikan sebagai kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran penting sebagai berikut: rumah tangga keluarga berfungsi sebagai konsumen dan produsen. Pelaku ekonomi. C. Pelaku ekonomi pemerintah. Peran pentingnya sebagai berikut: pemerintah sebagai produsen, konsumen, dan pengatur kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi. D. Pelaku ekonomi masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri mencakup negara dan masyarakat luar negeri itu sendiri. Peran pentingnya sebagai berikut: pengimpor barang dan jasa, pengekspor faktor-faktor produksi, pengekspor barang dan jasa, pengimpor faktor-faktor produksi. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.